Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Pramita Sylvia Dewi, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini, kami dari kelompok 3, kelas 5G, telah membuat bahan ajar dengan materi tata surya. Di sini kami akan menerangkan apa saja isi dari bahan ajar yang telah kami buat. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama ada peserta didik bisa menjelaskan tata surya sebagai sebuah sistem beserta karakteristiknya berdasarkan hasil penelusuran. Yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi perbedaan karakteristik antar planet dan mengkaitkannya dengan jarak terhadap matahari. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat pengelompokan planet berdasarkan data-data yang disajikan. Baik, materi pembelajaran yang akan kita bahas yang pertama ada tata surya, yang kedua ada benda langit, yang ketiga ada planet. Nah, tata surya. Tata surya merupakan susunan celestial yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan sejumlah planet, meteoroid, komet, serta asteroid yang mengorbit di sekitar matahari. Dan semua benda ini saling terikat oleh gaya gravitasi. Ada 8 planet yang telah diketahui yang dengan orbit berbentuk elips. Selain itu, ada juga 5 planet kerdil dan 173 satelit alami yang telah diidentifikasi. Tata surya yang terdiri dari matahari, planet-planet, satelit-satelit, komet, meteor, dan asteroid hanyalah satu dari jutaan bintang yang berbentuk dalam suatu kelompok yang dikenal dengan nama galaksi. Nah, di alam semesta ini terdapat banyak galaksi yang terletak dengan jarak yang besar dan masing-masing memiliki ukuran yang besar pula. Tata surya terletak pada lengan terluar dari galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti, dalam bahasa Inggrisnya disebut Milky Way Galaxy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai benda langit. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih benda langit dan di mana letaknya dan fakta menarik apa saja yang terdapat pada benda-benda langit ini. Yang pertama yaitu di sini ada matahari. Nah, letak matahari yaitu jarak antara bumi dan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Fakta menariknya yaitu mengenai matahari. Matahari adalah menjadi sumber energi terpenting bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya di sini ada planet. Nah, planet ini kan terdapat berbagai macam jenis planet ya. Nah, letak planet itu sendiri yaitu jarak dari matahari 57,9 juta kilometer sampai dengan 4.500 juta kilometer. Nah, teman-teman sekalian tahu nggak sih bahwa tata surya pernah memiliki 9 planet, yaitu Pluto, dianggap sebagai planet ke-9 dari sistem tata surya. Tetapi kemudian diklasifikasi sebagai planet kerdil atau objek Sabu-Kuiper. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada komet. Komet ini letaknya yaitu letaknya di planet-planet bagian dalam. Nah, komet ini merupakan salah satu anggota tata surya yang memiliki garis bintangnya sendiri. Kemudian fakta menariknya yaitu bahwa komet mengorbiti matahari, bisa menabrak planet, memiliki atmosfer, memiliki hujan meteor, dan bisa meledak. Kemudian yang keempat ada asteroid. Nah, letak asteroid ini yaitu letak orbit asteroid sejajar dengan ekliptika bumi dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, fakta menariknya yaitu bentuk asteroid tidak beraturan, berlubang-lubang dan memiliki kawah, serta sebagian besar permukaannya tertutup oleh debu. Beberapa asteroid menjadi satelit untuk planet-planet. Beberapa planet yang dipercaya satelitnya berasal dari asteroid, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian yaitu yang kelima ada meteorit. Nah, letaknya yaitu terdapat pada ruang antar planet. Kadang-kadang meteorit tertarik oleh gravitasi planet sehingga memasuki atmosfer planet tersebut. Fakta menariknya yaitu meteorit merupakan sisa batuan meteor yang habis terbakar di atmosfer. Kemudian yang keenam ada bintang. Nah, bintang ini letaknya yaitu jarak rata-rata antara dua bintang di galaksi Bima Sakti adalah sekitar 5 tahun cahaya atau 47 triliun kilometer. Wow. Kemudian fakta menariknya yaitu bintang adalah benda langit yang terdiri atas hidrogen, helium, dan unsur-unsur lainnya.
bintang ada yang memiliki cahaya sendiri dan ada yang hanya memantulkan cahaya dari bintang lain. Kemudian di sini ada meteor. Nah, meteor ini terdapat di ruang antar planet. Meteor terbentuk ketika meteorit bergesekan dengan atmosfer, maka terbentuklah meteor dan pijar panasnya. Kemudian yaitu di sini ada satelit. Nah, satelit ini terdapat dua jenis ya teman-teman semua, bahwa ada satelit buatan dan satelit alami. Nah, satelit alami salah satunya yaitu bulan. Bulan ini merupakan satelit alami dari bumi. Kemudian di mana sih letaknya posisi satelit buatan? Sekitar 36.000 km di atas bumi. Kemudian fakta menariknya yaitu satelit alami bumi adalah bulan dan satelit buatan adalah objek yang diluncurkan ke ruang angkasa oleh manusia dengan tujuan tertentu. Untuk materi planet dalam bahan ajar kami sampaikan dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini memuat keterangan mengenai nama planet, letak planet, keterangan tentang planet, serta gambar dari bentuk planet itu tersendiri. Jadi, dalam tabel ini sekaligus menjelaskan 8 planet yang ada dalam sistem tata surya. Seperti sebagai contoh, planet Merkurius. Di sini kami menampilkan gambar planet Merkurius, terus letaknya dari matahari berjarak sekitar 58 juta kilometer, serta keterangan planet bahwa planet Merkurius merupakan planet terkecil dengan diameter 4.879 km dengan periode orbit 88 hari, berevolusi selama 58,6 hari, serta merupakan planet yang tidak memiliki satelit. Begitu juga dengan planet-planet lainnya seperti Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, di sini kami telah menyiapkan soal di dalam bahan ajar berbasis teknologi yang menggunakan word wall, di mana word wall memudahkan peserta didik untuk mengerjakan soal dengan lebih menarik dan juga tidak membosankan tentunya. Kami membuat dua jenis soal. Yang pertama yaitu match up, di mana match up ini peserta didik harus mencocokkan nama-nama planet beserta dengan pengertian dan juga ciri-cirinya. Yang kedua adalah flip title. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih random, kemudian menjawab soal. Lalu untuk memastikan soal itu benar atau salah, peserta didik tinggal mengklik soal tersebut dan nanti akan terlihat jawabannya. Baiklah rekan-rekan, bisa kita lihat di sini adalah tampilan dari soal-soal yang telah kami siapkan. Bisa dilihat juga di sini ada barcode dan sebelah sini juga ada barcode yang harus di-scan menggunakan handphone seperti ini. Kita harus menyekan seperti ini. Nah, sudah tampil, baru kita ketuk tombol pencarian. Nah, inilah tampilan word wall-nya jika dilihat dari handphone. Nah, seperti inilah jika tampilan yang ada di laptop. Kita start. Nah, di sini peserta didik harus menjodohkan planet beserta dengan ciri-cirinya. Misalnya, satu-satunya planet dengan kehidupan. Bulan sebagai satelit memiliki atmosfer yang melindungi dari matahari. Jawabannya adalah planet Bumi. Jika sudah, submit answers. Kita lihat. Nah, di sini akan terlihat salah dan benar dari jawaban peserta didik. Selanjutnya untuk yang flip tiles, sama saja dengan match up tadi. Kita scan barcode-nya dulu, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita start. Nah, peserta didik bisa memilih random seperti ini, random spinner. Nah, muncul soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan benda langit dan sebutkan contoh benda langit. Benda langit adalah objek-objek fisik atau struktur yang ada di dalam semesta. Contoh-contoh dari benda langit yaitu matahari, meteor, satelit, asteroid, bintang, dan masih banyak lagi. Nah, untuk melihat benar salahnya kita tekan flip. Nah, ini adalah contoh dari jawabannya. Jadi bisa dilihat benar atau salahnya.